adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 1 Desember 2022, di mana kita memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan gembira memuji kejayaan para kudus yang dibunuh demi Kristus. Berkat imannya yang kuat dan dibantu oleh rahmat, mereka bertekad bulat setia sampai akhir hayat. Meskipun diancam maut, tidaklah mereka takut, sebab Tuhan mendampingi dengan kuasa ilahi. Mari mohon pada Tuhan agar kita digabungkan pada rombongan pahlawan sepanjang segala zaman. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu karena Beato Dionysius dan Beato Redemptus adalah martir di Aceh, Indonesia. Semoga dengan darah yang ditinggalkannya, yang boleh menabur benih sabdamu di Asia, sampai di tanah air kami mereka menyerahkan nyawa demi namamu, dan usaha mereka hancur laksana biji gandum yang mati. Semoga kami meneruskan usaha mereka itu sehingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 21, 24 sampai dengan 27. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, kisah tentang Beato Dionysius dan Redemptus yang berasal dari Portugal, lahir di sana dan kemudian diutus oleh wakil raja Portugis ke Goa, Pedro da Silva, dan mengirim mereka untuk bermisi diplomatik ke Aceh yang baru saja terganti sultannya dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Pedro dan da Silva ingin menjalin hubungan persahabatan karena hubungannya dengan sultan terdahulu tidak begitu baik. Sebagai seorang bekas pelaut yang sudah pernah datang ke Banten, Dionysius ditunjuk sebagai atmosenir, juru bahasa dan pandu laut. Oleh karena itu, mereka kemudian bergabung dan mendapat berkat imamat dari Monsignor Alphonsus Mendes. Sementara Bruder Redemptus dengan izin atasannya ikut serta dalam perjalanan dinas itu sebagai orang yang membantu. Misi ini dipimpin oleh Pastor Francisco Sousa de Castro sebagai duta, dan para anggota misi yang lainnya adalah para tentara Dionysius,
Bruder Redemptus, Don Ludovicus da Souza, dan 2 orang biarawan Fransiskan, seorang pribumi dan 60 orang awak kapal. Mereka berlabuh di Ole-Ole yang saat ini bernama Kota Raja. Mereka disambut dengan sukacita, namun ujung-ujungnya mereka kemudian dibunuh. Inilah kemartiran Pater Dionysius dan Bruder Redemptus, menjadi pastor dan bruder pertama yang wafat sebagai martir di tanah air kita Indonesia, khususnya di Aceh. Nah, saudara terkasih, contoh dari keberanian dan kepahlawanan dari Pater Dionysius dan Bruder Redemptus yang tentu saja perlu menjadi contoh teladan bagi kita. Kalau kita renungkan Injil pada hari ini, ingin disampaikan oleh Yesus bahwa iman itu digambarkan sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Lama bekerja, membuat fondasi yang kuat, memerlukan waktu yang lama, perlu kegigihan, keuletan, ketabahan. Dan kalau sudah berdiri rumah itu, artinya iman kita, maka iman ini akan berbuah manis. Kita bisa mengayomi orang, kita bisa mewartakan kabar gembira, bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Ini yang harus dikejar, dan ini sudah dikejar oleh Pater Dionysius dan Bruder Redemptus yang menjadi orang kudus. Sementara cukup banyak orang yang digambarkan mempunyai iman yang cetek, yang pendek, tidak lama. Ya, pokoknya asa-asa saja. Ditempelkan di KTP, pakai bajunya yang hebat, tapi perbuatannya nol. Lama-lama hanya tinggal nama. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Yesus. Karena itu pada pagi hari ini kita diajak untuk kembali melihat sedalam apakah fondasi iman kita. Apakah bila terjadi hal-hal yang kurang diinginkan seperti yang dialami oleh Pater Dionysius dan Bruder Redemptus, apakah kita konsekuen, berani menghadapinya, atau kita lari, bahkan meninggalkan Yesus? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Melalui contoh teladan Pater Dionysius dan Bruder Redemptus, mari kita berjalan bersama dengan Yesus, mengikuti apa yang harus dilakukan. Dalam situasi manapun juga kita tetap konsekuen dan konsisten. Tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Tuhan, dan mengikuti jalan Tuhan, jalan kebenaran dan hidup, sebagaimana dialami oleh Santo Dionysius dan Beato Dionysius dan Beato Redemptus. Maka mari kita berdoa. Beato Dionysius, Beato Redemptus, doakanlah kami. Selamat pagi, Tuhan memberkati.